1, 2, 3. Seorang yang ada coba tes 1, 2, 3. Tes jangan korek itu maju. Tes 1, 2, 3. Oke, selamat siang para pemirsa dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir di kantor LBH Papua. Pada siang hari ini kami akan melakukan konferensi pers dengan tema mahasiswa Simapitoa menuntut Polda Papua dan Komnas HAM Republik Indonesia segera melakukan investigasi atas kasus penembakan terhadap Julianus Tebay dan kawan-kawan di Mapia, Kabupaten Dogiai. Pada siang hari ini saya Emmanuel Tebay Direktur LBH Papua sekaligus sebagai koordinator investigasi dari Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua bersama-sama dengan pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Simapitoa Kota Studi Jayapura telah bersama-sama di sini untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kasus penyalahgunaan senjata api yang menewaskan Julianus Tebay dan kawan-kawan di Mapia, Kabupaten Dogiai. Yang perlu diketahui bersama bahwa kasus ini itu terjadi pada tanggal 21 Januari 2023. Bermula ketika ada sebuah trek yang ditumpangi oleh beberapa polisi dari Polres Paniai melintas di jalan Trans atau lintas Paniai kiri dan tepatnya di Mapia sempat melakukan penyalahgunaan senjata api dengan cara menembak ke udara. Peristiwa ini kemudian memicu amarah warga karena kemudian tanpa ada persoalan apapun. Nah, selanjutnya dari peristiwa itu berkembang. Warga yang marah kemudian mengejar truk tersebut, tapi kemudian tidak mendapatkan truk tersebut karena sudah lanjut ke Madiun. Selanjutnya warga yang mengejar itu balik dan bertemu lagi dengan satu truk yang berbeda. Kemudian terjadi cekcok dan pada saat itu datang beberapa oknum anggota polisi dari Polres Dogiai ke TKP dan kemudian terjadi penyalahgunaan senjata api yang berdampak pada luka-luka dan juga meninggal masyarakat sipil yang ada di situ. Nah, yang meninggal salah satunya adalah Julianus Tebay. Sementara yang luka-luka salah satunya adalah Vincent Nogomo. Vincent Nogomo yang luka-luka ini karena tidak tertolong kemudian baru saja meninggal di bulan Februari tanggal 19. Atas peristiwa tersebut khusus bagi
3 orang oknum anggota Polres Lampire sudah diamankan oleh Polres Lampire dan sudah dilakukan pemeriksaan. 3 orang anggota Polres Mania ini yang melakukan tindakan penyalahgunaan senjata api dengan cara menembak tanpa ada korban. Sementara peristiwa berikutnya yang kemudian mengakibatkan luka-luka pada tubuh Vincent Dogomo dan kawan-kawan dan juga tewasnya Julianus Tebay itu oknum pelaku dari Polres Jogiadi sampai saat ini belum ditangkap untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Nah, atas peristiwa yang menimpa Julianus Tebay dan kawan-kawan itu sudah kami lakukan pengaduan ke Polda Papua pada hari Senin kemarin, dan di hari Jumat kemarin baru kami dapatkan surat tanda bukti lapor, dan di dalam situ dengan jelas tertera nomor laporan polisi. Nomor laporan polisi yaitu LP-B-Romawi 3-2023-2023 Papua tanggal 3 Maret 2023. Itu artinya atas kasus penyalahgunaan senjata api yang kemudian menewaskan Julianus Tebay dan juga mengakibatkan luka-luka pada beberapa masyarakat sipil, salah satunya Vincent Dogomo yang kemudian meninggal pada tanggal 11 Februari 2023, itu sudah dilaporkan pada pihak yang berwenang. Selanjutnya warga dan juga keluarga korban menunggu agar penegakan hukum atas kasus ini dapat dilakukan secara profesional, agar kemudian dapat memberikan hak atas keadilan bagi korban dan juga keluarga korban. Nah, itu mungkin sebagai pembuka dalam kondisi seperti ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada perwakilan dari pelajar mahasiswa Simapitoa untuk menyampaikan beberapa hal yang kemudian menjadi temuan serta sikap mereka. Selanjutnya saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum daripada menjelaskan kronologis yang telah menewaskan korban nyawa di mafia Jogiadi, sebelum itu mahasiswa angkat tangan kiri. RPMP Simapitoa, RPMP Simapitoa, mahasiswa. Baik, terima kasih atas penembakan ini. Sebelum daripada penjelasan, saya perkenalkan diri. Bernama Jonas Makai. Saya kuliah di UNJ. Saya mahasiswa dan jabatan sebagai dalam organisasi Ikatan Sirio Mafia atau Langgar dan Biro Hukum dan HAM menyampaikan bahwa terjadi kronologi singkat yang terjadi di mafia pada saat tanggal 21 Januari 2023
setelah terjadi penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi yang menewaskan korban nyawa atas nama William Esteban, bahwa terjadi di antara Kabupaten Nabire bersamaan dengan Kabupaten Mugiai. Itu merupakan terus kemudian insiden itu terjadi telah menewaskan 4 orang lainnya, dikenal luka berat. Ada yang kena di namanya Sendogomo, kena di paha, akhirnya dibawa ke rumah sakit Nabire untuk berobat. Namun berjalan waktu, korban tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023. Dan kemudian berlanjutnya bahwa 3 orang lainnya atas nama Amandus Dogomo, Thomas Dogomo, dan Alphonse Pedile itu luka-luka berat yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Kemudian daripada itu jelasnya bahwa segera melalui tim pasus yang sudah dilakukan oleh masyarakat Mapia, bahwa segera tindak lanjuti mengangkut dengan penembakan yang terjadi di Mapia, karena itu mengakibatkan korban nyawa yang terjadi di Mapia tersebut. Mungkin itu yang desakannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya masih akan ditambahkan oleh pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Sumatera. Untuk selanjutnya saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Pertama-tama perkenalkan nama saya Menurut Magai. Saya kuliah di STM Tunggal Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan terkait penembakan yang terjadi di wilayah Mapia, Kabupaten Lebiai. Jadi penembakan itu sudah jelas bahwa oknumnya polisi, yaitu oknum dari Kapolres Lebiai, Kapolres Lebiai, yang menewaskan 1 orang mati di tempat dan 4 lainnya luka-luka. Dan kemudian disusul lagi 1 orang atas nama Vincent Dogomo juga meninggal akibat dari penembakan itu. Di sini jelas bahwa oknum polisi telah menggunakan alat negara yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, tetap di situ digunakan semena-mena yang akhirnya menyebabkan terjadi pembunuhan. Jadi di sini kami mau mendesak kepada Komnas HAM dari Kapolda Papua segera membentuk tim independen untuk mengungkap fakta yang sebenarnya atas penembakan yang terjadi di wilayah Mapia, Kabupaten Lebiai. Jadi kami berharap dan kami meminta dengan tegas Komnas HAM serta Kapolda Papua segera bentuk tim untuk menyelesaikan kasus penembakan yang terjadi. Dan kami juga mendesak agar oknum-oknum yang melakukan penembakan, yaitu dari Kapolres Lebiai, agar segera ditangkap dan diadili secara hukum yang ada, agar keadilan yang sebenarnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama keluarga korban dan korban. Itu desakan kami yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Oke,
Polres Rugiai yang diduga melakukan penyalahgunaan senjata api atau pembunuhan atau penembakan yang menewaskan William Mustafa dan juga beberapa masyarakat sipil, salah satunya Vincent Sogomo yang kemudian meninggal dunia. Ada beberapa hal yang penting saya sampaikan dalam konferensi pers ini. Yang pertama yaitu laporan kami ke Polda Papua itu kami laporkan 2 hubungan pelanggaran hukum. Yang pertama berkaitan dengan kasus pembunuhan, bagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Yang berikutnya itu berkaitan dengan fakta penyalahgunaan senjata api atau pelanggaran pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Nah, berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, ini yang perlu saya jelaskan sedikit. Yang pertama, aparat keamanan dalam hal ini polisi maupun juga TNI itu sekalipun diberikan kewenangan untuk menggunakan atau bahkan memegang senjata api, tetapi ada protap-protapnya yang diatur. Sebagai contoh, dalam tubuh institusi kepolisian itu ada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022 itu mengatur tentang penggunaan senjata api. Nah, sementara di dalam redaksi pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 itu juga mengatur tentang menggunakan senjata api, salah satu frasa dalam unsur-unsur pasal 1. Jadi apabila si oknum anggota polisi atau oknum anggota TNI itu menggunakan senjata api yang mengerahkan pada masyarakat, maka itu masuk dalam temuan pelanggaran satu unsur dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Saya beberapa hari waktu ke Polda sempat mendapatkan informasi terkait itu adalah pelanggaran etik. Saya pikir itu adalah pernyataan ataupun pengetahuan yang keliru tentang Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Keliru yang saya maksudkan karena sekalipun oknum anggota aparat keamanan diberikan kewenangan, tapi ada aturan teknisnya. Apabila faktanya adalah tindakan di luar itu, berarti kan kembali ke aturan hukumnya, yaitu Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Jadi keliru kalau kemudian diartikan itu adalah pelanggaran Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022. Kalau kemudian diartikan itu adalah pelanggaran kode etik atau mungkin peraturan internal kepolisian sebagaimana diatur pada Perkap nomor 1 tahun 2022, nanti kan akan muncul fakta diskriminasi dalam penegakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Ada beberapa klien kami yang divonis karena melanggar Undang-Undang Darurat dalam kasus temuan amunisi maupun senjata api, itu diproses sampai hukumannya ada yang 5 tahun, 10 tahun, sampai ke belasan tahun. Terus kalau ada aparat keamanan yang melakukan penyalahgunaan senjata api tidak diproses dengan Undang-Undang Darurat,
melakukan diskriminasi dalam penegakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Jadi saya pikir pengetahuan tentang oknum aparat berwenang pegang senjata, kalau kemudian dia melakukan penyalahgunaan senjata api akan diproses secara etik, itu pikiran yang salah. Dan itu justru akan kemudian menghadapkan kami pada fakta diskriminasi dalam penegakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Kan sayang masyarakat sipil yang ditemukan memegang amunisi diproses dengan undang-undang tersebut, tapi ada oknum anggota aparat keamanan yang menyalahgunakan tidak diproses dengan undang-undang darurat. Ini kan miris dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Papua, wilayah provinsi Papua yang juga tunduk pada undang-undang yang sama, semestinya Undang-Undang Dasar 1945 yang sama, semestinya Undang-Undang Darurat itu diberlakukan baik kepada masyarakat sipil dan juga oknum aparat keamanan yang melakukan penyalahgunaan senjata api. Karena di dalam salah satu unsur pasal 1 itu menyebutkan menggunakan. Artinya kalau menggunakan tidak sesuai dengan peraturan Kapolri tentang protap tentang senjata api dan protap penggunaannya, maka otomatis dia harus diproses dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Ini yang saya pikir penting, dan fakta yang dialami oleh Julianus Tebay dan kawan-kawan ini kemudian menjadi fakta yang kami menantang Pak Kapolda untuk bisa kemudian menegakkan undang-undang darurat kepada oknum anggota polisi yang telah jelas-jelas melakukan penyalahgunaan senjata api untuk diproses menggunakan mekanisme hukum yang berlaku di negara ini. Dan itu harapan kami itu sudah dibuktikan dengan adanya laporan polisi yang sudah kita laporkan pada tanggal 3 Maret 2023 kemarin. Terlepas dari itu, karena kemudian kasus ini juga sudah diadukan ke Komnas HAM Perwakilan Papua dan juga Komnas HAM RI di pusat di Jakarta, maka kami juga tegaskan kepada Komnas HAM untuk segera menggunakan kewenangan yang ada dalam pasal 83 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ini semata-mata kami minta dan kami desak untuk kemudian menjawab hak atas keadilan dari korban penyalahgunaan senjata api, baik yang meninggal maupun juga yang masih hidup serta yang luka-luka tapi kemudian meninggal. Saya pikir alasan-alasan yang berkaitan dengan anggaran atau apapun yang disampaikan oleh pihak Komnas, masa institusi negara kok ada keluhan tentang anggaran, ini kan sesuatu yang aneh. Saya pikir itu alasan yang tidak penting untuk disampaikan oleh lembaga selevel Komnas HAM yang dibentuk untuk menegakkan hak asasi manusia di negara Indonesia yang adalah negara hukum, dan ciri daripada negara hukum adalah wajib melindungi hak asasi manusia warga negara. Nah, untuk itu kami sangat-sangat mengharapkan dan juga mendesak agar segera ada tim yang kemudian melakukan tim dari Komnas HAM yang kemudian melakukan investigasi. Terlepas dari itu, mungkin melalui konferensi pers ini juga, karena sudah ada laporan polisi, saya minta kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta untuk segera membentuk tim
agar kemudian bisa memberikan upaya perlindungan kepada korban dan saksi dalam kasus penyalahgunaan senjata api yang menewaskan Julianus Kebaik dan juga beberapa masyarakat sipil di Mafia Rubiai. Berkaitan dengan hal-hal administrasi seperti pengaduan akan kami kirimkan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, agar kemudian bisa menjalankan tugasnya dalam konteks melindungi saksi dan korban dalam kasus penembakan atau penyalahgunaan senjata api yang menewaskan Julianus Kebaik dan juga Vincent serta beberapa masyarakat sipil yang luka-luka. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan wartawan yang hadir di sini apabila ingin bertanya, silakan. Apakah soal tadi apa laporan polisi apakah dengan selanjutnya hasilnya dalam laporan itu apa? Ada lagi? Oke. Yang kami pegang di sini adalah surat tanda bukti lapor ya, yang mana di dalam surat ini menyebutkan atas RT tersebut telah menerima laporan dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur pada pasal 338 KUHP yang terjadi di dusun Eta 20 Kampung Gapauja dan dusun Kunomani Kampung Bugida Siriwo Kabupaten Abire dan juga di Kabupaten Rubiai yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2023 dengan 2023 itu yang kemudian tertulis dalam surat tanda bukti lapor ini. Berkaitan dengan yang ditanya itu ada mekanisme di internal kepolisian yang mana mekanisme itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Jadi satu laporan itu masuk, mereka akan BAP atau memeriksa, membuat berita acara pemeriksaan bagi saksi pelapor. Itu sudah kemarin. Selanjutnya nanti mereka akan naikkan ke atasan, dalam hal ini Reskrim, untuk kemudian dibedah dan akan ditunjuk. Itu mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara. Nah, harapannya adalah karena laporan ini kita laporkan ke Polda, maka tim investigasi yang diturunkan itu dari Polda juga, agar kemudian sesuai dengan laporan yang kami berikan. Kami harap juga untuk tidak ada kita laporkan di Polda Papua kemudian akan dilimpahkan ke Polres Mabila ataupun Polres Rubiai, kita tidak terima. Kita karena laporkan di Polda, kita mau atau kita mau agar Polda kemudian menindaklanjuti laporan ini. Begitu. Ada lagi ya? Untuk apa mahasiswa mungkin kalau ada yang kita menempatkan. Oke. Siap. Kalau sudah tidak ada, Karena investigasinya dibuat oleh Kapolda, jangan sampai penyelesaiannya sudah terjadi di kasus. Artinya bahwa
yang mengadili pengadilan militer. Ini yang kami dengar. Oke, terima kasih. Ini akan wartawan yang tanya. Anggota. Oke. Ini tadi pertanyaannya bagus. Yang pasti yang diduga melakukan dalam kasus ini kan oknum anggota polisi. Kalau oknum anggota polisi itu berada di ranah sipil, berkaitan dengan tindakan apapun yang dilakukan oleh oknum polisi itu akan dipandang seperti masyarakat sipil lainnya, dan proses hukumnya itu akan dilakukan di pengadilan negeri, kecuali kalau pelakunya adalah oknum TNI. Kalau oknum TNI baru akan dibawa ke pengadilan militer. Kalau dalam tindakan itu melibatkan dua, ada oknum polisi, ada oknum TNI, dan juga ada masyarakat sipil, itu baru kita bisa gunakan koneksitas. Jadi terkait dengan apa yang ditanya tadi, yang pasti tidak akan masuk ke pengadilan militer, karena yang diduga melakukan adalah oknum polisi. Dia akan dibawa ke pengadilan negeri. Nah, yang perlu saya jelaskan juga di sini, atau saya tambahkan lagi, yang berkaitan dengan laporan kami itu kita laporkan pada bagian pidana. Kami tidak laporkan ke bagian etik propam. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau kemudian kita kaitkan dengan oknum pelakunya adalah polisi, maka yang kita khawatirkan dan kita harapkan yaitu penyidik reskrim itu jangan melimpahkan kasus ini ke propam, karena kita tidak melaporkan tindakan kode etik, tindakan pelanggaran kode etik yang kami laporkan. Ini jelas ya, STBL ini berkaitan dengan laporan tindak pidana. Jadi yang kita minta prosesnya secara pidana, bukan secara kode etik yang dilakukan oleh propam, bukan itu. Ya ini juga perlu saya tegaskan, kalau jangan sampai kemudian disalahgunakan. Ini kenapa saya harus tegaskan berkali-kali, karena kami punya referensi kasus. Itu kasus di Oneibo, Kabupaten Deya. Itu dilaporkan ke Komnas HAM, juga dilaporkan ke Polda Papua. Tapi kemudian yang ditindaklanjuti adalah kode etik. Dan yang sangat memilukan dalam kasus itu yaitu sanksinya adalah minta maaf. Tapi tidak mau itu terjadi dalam kasus yang kami laporkan. Karena jelas klien kami melaporkan tindak pidana, dan klien kami mengharapkan agar tindak pidana itulah yang diproses secara pidana. Itu artinya tidak ada kaitannya dengan etik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke? Kalau sudah, masih ada lagi kan yang ingin bertanya? Kawan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan pengurus dan pelajar mahasiswa Simak Kutuan untuk membacakan pernyataan sikap sekaligus mengakhiri konferensi pers kami tentang
mahasiswa Simapitoa mendesak Polda dan Komnas HAM segera melakukan investigasi atas kasus penembakan yang dialami oleh Julianus Tebay dan kawan-kawan di mafia Kabupaten Riau. Baik, terima kasih. Sebelum daripada kita tutup rangkaian, apa yang menjadi sikap kami pelajar seluruh mafia atau pelanggar, kami akan rangkaian dan kami bacakan. Sebelum daripada bacakan, angkat tangan kiri. RPM Simapitoa, RPM Simapitoa, RPM Simapitoa, mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa. Baik. Rumpun pelajar, mahasiswa, pemuda, sebuah mafia, Yaya Toko Wanggar. Dalam garis FPP Simapitoa Cabang Jayapura. Pernyataan sikap dengan hormat. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hakikat dan dirinya karena dia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal dan tidak dapat dicabut. Oleh sebab itu, setiap warga negara berhak memperoleh hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku di hukum nasional maupun internasional. Sesuai sikap pernyataan umum tentang HAM yang dimuat pasal yang menggaris besar tentang jaminan hak asasi manusia dalam kurung hak kepada semua orang. Kami mahasiswa menjelaskan berkaitan dengan kejadian penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 telah terjadi penembakan di Dusun Tugomani, Distrik Sriwo, Kabupaten Nabire, perbatasan Nabire Dogiai. Insiden itu telah menewaskan atau mengorbankan nyawa atas nama Julianus Tebay, anggota aktif Pol PP Kabupaten Dogiai. Satu orang kena luka-luka di paha menyebabkan patah tulang, akhirnya dilarikan di rumah sakit, tetapi terserang beberapa hari tidak tertolong dan meninggal tepat pada tanggal 19 Februari 2023 atas nama Vincent Dogomo, dan 3 lainnya luka-luka ringan. Mereka adalah Amandus Dogomo, Thomas Dogomo, Alphonse Kedie, akibat penembakan polisi. Untuk itu, kami mahasiswa meminta dengan tegas kepada Komnas HAM RI untuk investigasi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh oknum polisi di daerah wilayah Simapitoa, khususnya di Mafia. Kepada Kapolri dan Kapolda Papua segera menindak tegas oknum-oknum polisi yang terlibat dalam penembakan terhadap masyarakat sipil di wilayah Simapitoa, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiai. Berkaitan dengan peristiwa penembakan di atas, maka menjadi sikap kami, pelajar mahasiswa Simapitoa, adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami mendesak kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komnas HAM, dalam hal Komnas HAM, segera membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Mafia Kabupaten Dogiai. Yang kedua, Komnas HAM RI, Kapolda Papua, DPRP Papua segera bentuk tim independen untuk mengungkap kronologis penembakan yang sebenarnya. Yang ketiga, Kapolda Papua segera ambil sikap tegas terhadap Kapolres Dogiai
yang merupakan pelaku penembakan warga sipil di wilayah Simapitoa, Kabupaten Logiai dan Kabupaten Nambire berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keempat, Kapolda Papua segera kembalikan Kepala Kapolres Logiai sebab oknum polisi adalah dugaan pelaku. Yang kelima, Kapolda Papua segera tidak tindak tegas dan copot jabatan terhadap oknum-oknum polisi yang menembaki warga sipil sesuai dengan tindakan penembakan yang dilakukan oleh polisi menggunakan alat negara yang notabene-nya tugas polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Yang keenam, kami mendesak kepada negara Indonesia segera selesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Yang ketujuh, negara Indonesia segera tarik kembali pasukan militer organik maupun non-organik yang dikirim berlebihan di tanah Papua. Sebab hanya dilakukan 3 bulan, aparat TNI Polri telah menembak 49 warga sipil, diantaranya 14 warga sipil meninggal dunia. Yang kedelapan, kami tuntut Dewan HAM PBB hadir di Papua dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Demikian surat pernyataan sikap kami atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Pernyataan ini dibuat pada tanggal 4 Maret 2023. Tempat di LBH. Waktu mengetahui Badan Pengurus RPMP Simapitoa, Jayapura, Ketua Kaleb Mote, Sekretaris Emmanuel Bagai, baik, sekian dari pernyataan sikap kami. Kami menegaskan lagi bahwa segera tindak lanjuti apa yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi konferensi pers kita yang sudah disampaikan. Selanjutnya kami akan akhiri konferensi pers ini. Kami mengharapkan kepada warga Kabupaten Logiai dan juga warga di seluruh Papua dan juga warga Indonesia untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk dan perjuangkan hak atas keadilan bagi korban dan juga keluarga korban yang sedang memberikan keadilan melalui proses hukum yang berlaku di negara ini. Demikian, selamat siang, salam demokrasi buat semua.